Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Saudara Majelis Untayan Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah turunkan Quran kepada manusia sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ada 114 surat. Dari 114 surat itu ada surat yang merangkum daripada surat yang lainnya. Seandainya kita memahami satu surat ini cukup sudah. Apa itu? Surah Al-Asr, surah yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, terkecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, orang yang melakukan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, orang yang nasihat menasihati kepada yang hak dan kepada kesabaran. Dalam surah Al-Asr ini, saudara, Imam Syafi'i katakan, "Lau ma anzalallahu ta'ala hujjatan ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan dalil terkecuali hanya surah Al-Asr saja, cukup buat kita manusia. Manusia akan beriman kepada Allah, manusia menjadi orang yang soleh, yang saling peduli kepada yang lainnya, dan manusia yang sabar. Kalau manusia memahami inti daripada surah Al-Asr, jangankan surah yang Al-Asr yang hanya 3 ayat ini, 6.666 ayat Allah turunkan. Berarti 114 surat. Dasar manusia dablek, bahasanya tidak beriman, ya tetap saja tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ayat pertama, wal asri, demi waktu. Ada apa dengan waktu? Dan waktu yang sangat singkat ini akan saya sampaikan insyaallah. Al waktu kasayf, waktu seperti sabetan pedang. Begitu cepatnya, tahu-tahunya sudah jam 5, tahu-tahunya sudah jam setengah 6, tahu-tahunya sudah malam, tahu-tahunya saya sudah tua begini, tanpa dia sadari waktu begitu cepatnya. Oleh karena itu, saudara Majelis Untayan Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat an Abi Dzari Ghafar, dikatakan oleh Rasul, alal akil, orang yang berakal itu adalah orang yang pandai memanage waktu hidupnya menjadi 4. Alal akil aikunal arba'u sa'atin, orang yang berakal itu adalah orang yang pandai mengatur hidupnya menjadi 4. 24 jam Allah berikan kita hidup. Seminggu 7 hari Allah kasih kita hari. Sebulan 30 hari. Setahun 365 hari atau 360 hari Allah kasih kita. Sewindu 8 bulan. Sahabat 100 tahun. Pertama, saatin yunaji fi harabahu, ada waktu untuk munajat kepada Allah.
sa'atin munaji fiha rabbahu. Ada waktu munajat kepada Allah. Ada waktu, saudara. Untuk apa? Munajat kita, memohon kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk merenung kita. Ada waktu munajat, berdoa. Kapan itu? Zuhur, asar, waktu maghrib, isya dan subuh. Di tengah malam gulita, ketika orang sedang istirahat, kita bangun. Jam 2 bangun, setengah 3 bangun. Ada yang sering bangun, saudara? Sering bangun setengah 3, kencing doang. Allahu Akbar. Bangun kita, minimal sholat 2 rakaat menghadap kepada Allah. Karena itu adalah sa'atul ijabah, waktu-waktu mustajabah. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, waktu yang paling dekat kita dengan Allah itu kapan? 2 kata Rasul. Yang pertama adalah jawaban lain tengah malam. Ketika orang sedang lelap tidurnya, kita bangun, munajat, berdoa, mustajabah. Yang kedua adalah setelah sholat fardu, setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita berdoa, sa'atul ijabah. Walaupun masih banyak saat-saatul ijabah, yuk kita manfaatkan waktu untuk munajat kepada Allah. Yang kedua adalah sa'atin yuhasibiha nafsahu. Ada waktu untuk muhasabah, introspeksi diri kita. Kita harus berani muhasabah. Sayyidina Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kita. Ayo muhasabah diri, mengkaca diri. Jangan kita sering melihat orang lain. Ada istilah peribahasa mengatakan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut yang di seberang lautan nampak jelas. Artinya adalah dia sering melihat kejelekan orang lain yang kecil-kecil sampai dia paham, sementara keburukannya nggak pernah dia nampakkan dirinya untuk muhasabah, padahal keburukan itu banyak pada dirinya. Inilah yang Rasul katakan, ada waktu yuhasib nafsahu, ada waktu untuk muhasabah diri kita, saudara-saudara sekalian. Ini waktu untuk munajat, ada waktu muhasabah kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, majelis untayan hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah sa'atin yajtami'u bi asdaqil ladina yazkurun uyubi. Yang ketiga adalah ada waktu untuk menemui teman-temannya yang sering mengoreksi keburukan dirinya. Orang yang berakal adalah bukan saja orang yang munajat kepada Allah, bukan saja yang muhasabah diri, tapi orang yang berakal adalah orang yang mencari temannya. Siapa yang suka usil sama dia, siapa yang suka ngejelekin dirinya, dia cari, bukannya marah, justru dia akan dialog dengan dia. Terima kasih, dia bilang, ya saya sadar, kami sadar, aku sadar, manusia al-insan mahul khata'wan, manusia tempat salah. Terima kasih kalau saudara adalah mengoreksi keburukan kami. Ini orang yang cerdas, nggak marah ketika orang lain itu adalah, Anda kurang bagus itu Pak, kepemimpinan Anda ini kurang sayang sama rakyatnya. Kamu orang kaya, tapi kamu hanya jalan-jalan sendiri, tidak peduli sama orang lain. Jangan marah, saudara. Berarti ada orang yang sayang sama kita, menegur kita, bukan benci dia. Orang itulah yang harus kita temani, saudara-saudara sekalian. Orang yang semacam itulah yang menjadi teman kita. Orang yang berakal itu orang yang selalu mencari orang yang mengkritik dirinya. Nggak marah ketika dikritik, alhamdulillah, bagus. Harus ada kritikan kita. Jadi orang dewasa ketika orang lain mengkritik kita. Kalau kita selalu ingin dipuji orang, Bapak hebat, bukan 2 jempol lagi, 4 jempol, 6 jempol kalau kakinya masih ada, Pak.
Bangga kita ketika ada orang yang mengkritik dia, marah, dilaporin dia. Ini nggak benar, saudara-saudara sekalian. Orang yang cerdas, saudara-saudara, adalah orang yang selalu mencari siapa orang yang mengkritik dirinya. Ini adalah tanda-tanda orang yang cerdas, saudara-saudara sekalian. Waktu harus kita manfaatkan. Yang keempat adalah sa'atin yajtami'u fiha, ada waktu untuk keluarga. Nah, ini nih, orang yang berakal adalah ada mengsisihkan waktu buat keluarga. Anak perlu diajak jalan-jalan, istri perlu diajak jalan-jalan. Tapi mohon maaf, PSBB-nya masih berlaku. Maaf istri dan anak kita, jangan marah kalau bapaknya, suaminya, ayahnya, abiknya tidak bisa ngajak jalan-jalan dulu. Kenapa? Kondisinya semacam ini. Nanti kalau kondisinya sudah pulih, baru kita ajak jalan-jalan mereka. Tidak banyak yang saya sampaikan. Ini sajalah barangkali surah Al-Asr ini baru pembahasan tentang waktu. Kita jaga waktu ini. Waktu adalah, kalau orang sana bilang adalah time is money, waktu adalah uang. Tapi kita enggak. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Waktu adalah fisabilillah. Waktu adalah untuk keluarga, agar kita arahkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, dan semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan Allah jauhkan kita dan keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, negeri ini dari berbagai macam bala dan musibah. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.